Shalom Aleihim. Hari ini kita akan membahas tentang akhir zaman. Adapun nanti urutan kejadian mengenai akhir zaman sebagai berikut. Yang pertama adalah masa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, atau yang saya sebut nanti permulaan penderitaan. Semua orang akan mengalami yang seperti firman Tuhan katakan mengenai masa kedurhakaan tersebut. Setelah masa kedurhakaan ini selesai, tidak lama lagi kedatangan Tuhan di atas awan, atau yang saya sebut dalam bahasa saya rapture pertama. Kenapa saya bilang rapture pertama? Nanti ada ayat penjelasannya. Jadi kedatangan Tuhan di atas awan ini menjemput dari seluruh dunia orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan datang nanti, sudah menjemput orang-orang percaya, kemudian iblis akan dilepaskan dari jurang maut. Iblis dan Satan. Barulah urutan berikutnya masuk kepada masa 7 tahun kesusahan besar. Nanti di pertengahan 3,5 tahun kedua, atau yang saya sebut rapture kedua, akan ada pengangkatan orang-orang yang percaya yang berjumlah 144.000 yang saya sebut Messianic Jew, yang terutama di bangsa Israel. Setelah itu baru disertai pergantian jabatan oleh si jahat. Setelah itu, nanti pada saat penghujung masa 7 tahun kesusahan, barulah kedatangan Tuhan yang kedua kali yang menginjak kakinya di Bukit Zaitun, disertai perang Harmagedon. Nah, kedatangan Tuhan yang di atas awan sama kedatangan Tuhan yang kedua kali itu berbeda. Nanti ada ayat penjelasannya, nanti saya sampaikan. Setelah Tuhan datang, menginjak kakinya di Bukit Zaitun, untuk apa? Untuk nanti membuang nabi-nabi palsu, pengikut-pengikutnya antikris, dan nanti akan ada pemisahan kambing dan domba, dan kaum kambing serta nabi palsu antikris serta penghulu-penghulu roh yang ada di udara dibersihkan dan dibuang ke api neraka. Kemudian itu iblis dan Satan dikurung lagi selama 1000 tahun di jurang maut. Dan setelah itu barulah masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Setelah kerajaan 1000 tahun damai ini selesai, kemudian iblis dilepaskan dari jurang maut hanya sementara saja. Nanti si iblis ini akan mengumpulkan tentara-tentaranya dia untuk naik ke daratan, atau yang disebut nanti perang Gog. Ntar anak-anak Allah berperang melawan tentara-tentaranya si iblis. Dan musuh terakhir ini akan dibinasakan, dibuang ke api neraka oleh Allah Bapa sendiri. Nanti berikutnya ada ayat penjelasannya, nanti saya jelaskan. Setelah perang Gog ini selesai, barulah masuk kepada pengadilan tata putih, atau disebut penghakiman terakhir. Nanti langit bumi ini akan lenyap ketika pengadilan tata putih itu turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati. Setelah itu baru yang terakhir
masuk kepada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Kita bahas dulu yang pertama mengenai permulaan penderitaan. Jadi sebelum masuk masa 7 tahun kesusahan ini, kita akan mengalami yang seperti firman Tuhan katakan tentang permulaan penderitaan dahulu. Kita baca dulu ayatnya, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita baca ayat satunya lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang ayat di atas yang tadi kita baca ini, apakah sudah masuk masa 7 tahun kesusahan yang mengenai permulaan penderitaan? Jadi ayat ini belum masuk masa 7 tahun kesusahan. Tapi inilah yang menjadi tandanya menjelang kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang percaya. Ketika muridnya bertanya di Matius 24 ayat 3, kata muridnya begini, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Terus jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi inilah yang menjadi tandanya. Jika kalian mau tahu tanda-tanda di Alkitab untuk tanda kedatangan Tuhan seperti apa, bacalah Matius 24 ini ayat 3 sampai 14. Kalian akan mengetahui tentang tandanya. Dan juga tentang 2 Tesalonika 2 ayat 3, perikopnya juga mengenai judul masa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi semua orang itu harus mengalami masa kedurhakaan itu atau yang disebut permulaan penderitaan. Yang firman Tuhan katakan ini. Jadi inilah yang menjadi tanda nanti Tuhan datang di atas awan untuk menjemput orang-orang percaya. Jika pada saat hari kedurhakaan itu tiba, ada orang yang menyerahkan kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap harus teguh
dalam iman kita kepada Yesus. Dan jangan kita menyangkal Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri hanya untuk mau selamat. Maka nanti orang itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca ayatnya. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi maksud ayat ini adalah ketika nanti masuk masa kedurhakaan, ketika orang-orang menyerahkan kita, atau nanti disuruh pilih ketika golok sudah di leher kita, pilih menyangkal Tuhan atau mempertahankan iman kepada Tuhan. Jika ada orang yang memilih mempertahankan iman kepada Tuhan, dia akan digolok. Tetapi Tuhan memperhitungkan itu, dia akan masuk kepada kerajaan sorga. Jika ada orang yang menyangkal, nanti ketika dia mati, ketika dia meninggal, Tuhan tidak akan berkenan dan dia akan dilemparkan ke api neraka. Inilah firman Tuhan katakan. Nah, sekarang kita masuk ke berjaga-jaga. Dari situ kita harus berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Ketika pada hari kedurhakaan itu tiba, kita harus menjadi seperti 5 gadis bijaksana dan jangan menjadi 5 gadis bodoh. Kita baca dulu ayatnya. Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mengapa ada ayat mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Dari sinilah Roh Kudus memberikanku hikmat mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ketika nanti masa kedurhakaan itu tiba atau disebut permulaan penderitaan, janganlah orang itu mengira ini sudah masuk masa 7 tahun kesusahan, sehingga mereka tidak berjaga-jaga. Maka mereka hidupnya pasrah dengan keadaan tersebut. Pada saat nanti Tuhan datang, mereka terlambat dan akhirnya mereka ketinggalan. Nah, kita baca lagi ayatnya mengenai 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman,
maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi surat Tesalonika ini mengatakan tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Pertanyaannya, mengapa tidak perlu dituliskan? Jawabannya sudah jelas. Karena kita sudah tahu tandanya kapan Tuhan datang. Ketika murid Tuhan Yesus di Matius 24 tadi bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan tanda kedatanganmu Tuhan? Kapan tanda kesudahanmu? Itulah yang menjadi tandanya. Makanya surat Tesalonika ini mengatakan dengan jelas tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kalau kita sudah tahu, kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita membaca firman, bersekutu dengannya, kita akan tahu kapan tandanya. Nah, sekarang mengenai rapture pertama yang saya bahas, inilah ayatnya. Kedatangan Tuhan atau yang saya sebut rapture pertama. Jadi ini ibaratnya buah sulung gereja dari seluruh dunia yang orang-orang percaya kepadanya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan? Terus kedatangan yang manakah itu? Ini saya akan menjawab. Jadi kedatangan Tuhan itu ada yang di atas awan-awan atau yang saya sebut rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Dan satu lagi, kedatangan yang kedua kali yang menginjak kakinya di Bukit Zaitun. Banyak hamba-hamba Tuhan mempersoalkan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu kedatangan Tuhan itu seperti apa. Jadi itu yang tadi saya sebutkan, ada yang kedatangan di atas awan, ada yang kedatangan kedua kali. Jadi itu berbeda. Ada yang bilang juga, ada yang bilang harus mengalami masa 7 tahun dulu, dan ada yang bilang sebelum masa 7 tahun. Kalau saya katakan dua-duanya itu benar. Sebelum masuk masa 7 tahun dan pada saat pertengahan masa 7 tahun. Nah, inilah ayatnya. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan
akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita baca lagi ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini yang saya sebut rapture pertama atau buah sulung gereja memakai bahasa saya. Walaupun di Alkitab tidak disebutkan rapture pertama atau kedua sebelum masuk masa 7 tahun kesusahan ini. Dan saya pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa orang-orang percaya ada yang tertinggal? Terus Tuhan menjawab, yang pertama karena mereka tidak mau bertobat dari perbuatan yang jahat, dan yang kedua mereka masih terikat dengan hal-hal dunia. Nah, ayatnya di mana? Kita baca nih ayatnya. Roma 2 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 4. Tetapi, kita baca dulu Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu lah yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Inilah yang saya sebut ini, banyak orang yang nanti akan tertinggal ketika nanti Tuhan datang di atas awan. Kalau yang disebut Tuhan datang di atas awan itu bukan kedatangan yang kedua kali. Tetapi yang kedatangan kedua kali itu yang menginjak kakinya di Bukit Zaitun. Ada ayatnya. Tapi kita bahas dulu yang kedatangan di atas awan untuk menjemput orang-orang yang percaya. Nah, inilah ayatnya. Banyak orang yang percaya akan tertinggal juga. Karena apa? Karena satu, yang pertama mereka tidak mau bertobat dari perbuatan yang jahat, membenci lah, membunuh, memfitnah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mereka masih terikat dengan hal-hal dunia. Makanya barang siapa yang bersahabat dengan dunia adalah permusuhan bagi Allah. Gitu, itu ayatnya. Nah, sekarang kita masuk tentang berserulah. Jadi, apa yang harus kita lakukan nanti sebelum Tuhan datang dan pada saat Tuhan datang? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memberitakan sebelum kedatangan Tuhan di atas awan kepada keluarga kita, saudara maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka diselamatkan juga. Ketika nanti kedatangan Tuhan di atas awan, dan ketika Tuhan datang di atas awan, kita harus berseru juga memanggil namanya. Tuhan memberikanku hikmat tentang ayat ini. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 22:1 dan Lukas 23 ayat 42-43. Kita baca dulu yang Kisah Para Rasul. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ayat 20 ini juga menjadi tanda di langit tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, matahari menjadi gelap dan tiupan sangkakala dan disertai gempa bumi, lalu langit terbuka, nanti Tuhan datang di atas awan. Nah, kenapa ayat 21-nya mengatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita baca dulu ayat firman Tuhan Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi ketika nanti Tuhan datang,
Kita harus berseru kepada namanya. Makanya Roh Kudus ingatkan saya mengenai ayat Kisah Para Rasul ini dan Lukas 23, 42, 43. Ketika detik-detik terakhir, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, jika Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Nah, inilah menjadi ayat peneguhannya. Nah, saudara, kita bahas sampai sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan dan masuk kepada masa 7 tahun kesusahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.